Pernahkah kamu tiba-tiba sadar bahwa tanganmu sudah membuka ponsel padahal kamu tidak berniat memeriksanya? Atau kamu mengunci pintu rumah, lalu beberapa langkah kemudian bertanya-tanya, "Tadi sudah dikunci belum?" Kita semua pernah mengalami momen-momen seperti ini. Hal-hal yang kita lakukan tanpa berpikir, seolah tubuh berjalan lebih cepat dari kesadaran. Inilah kekuatan dari kebiasaan. Bukan karena kita malas, bukan karena kita ceroboh, tapi karena otak kita memang dirancang untuk membuat hal-hal tertentu menjadi otomatis. Kebiasaan terbentuk karena otak ingin menghemat energi. Ia ingin menghindari pengambilan keputusan berulang, apalagi untuk hal-hal yang sering kita lakukan setiap hari. Maka otak mulai menciptakan pola. Pola itu disimpan, diulang, dan pada akhirnya dijalankan tanpa perintah sadar. Seiring waktu, kita tidak hanya memiliki kebiasaan dalam tindakan, tapi juga dalam pikiran dan emosi. Seperti langsung merasa bersalah setelah menolak permintaan orang lain. Atau langsung merasa tidak mampu begitu menghadapi tantangan baru. Semuanya tampak otomatis. Tapi semua itu terbentuk. Dan itu artinya, semua itu bisa diubah. Yang menjadi tantangan adalah, semakin sering kita mengulang sesuatu, semakin kuat jalurnya di otak. Ia menjadi seperti jalan tol mental, cepat, efisien, dan sulit untuk dialihkan. Itulah mengapa mengubah kebiasaan terasa berat. Bahkan ketika kita tahu bahwa kebiasaan itu merugikan, tubuh seolah tetap ingin mengulanginya. Kita sudah tahu makanan manis berlebihan tidak baik, kita tahu begadang merusak tubuh, kita tahu menunda membuat beban makin besar. Tapi tetap saja, pola itu berulang. Karena yang kita lawan bukan sekadar keputusan sesaat, tapi jalur kuat yang telah tertanam di dalam sistem saraf kita. Tapi berita baiknya, otak manusia bersifat plastis. Artinya ia bisa berubah. Ia bisa membentuk jalur baru dan melepaskan pola lama selama kita tahu bagaimana cara bekerjanya. Perubahan bukan tentang melawan kebiasaan dengan kekerasan, tapi tentang mengenali siklusnya, lalu perlahan mengganggunya dengan pola baru. Perubahan kecil, dilakukan konsisten, akan mulai membentuk struktur baru di otak. Struktur itu yang perlahan menggeser otomatisasi lama. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana kebiasaan dibentuk dari sudut pandang neuroscience. Apa peran bagian otak seperti basal ganglia? Bagaimana sistem reward bekerja dengan dopamin? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mulai mengubah arah jalur kebiasaan itu? Karena pada akhirnya, kebiasaan bukan takdir. Ia adalah pola. Dan setiap pola bisa diganggu, dipelajari ulang, dan ditulis kembali. Dalam dunia neuroscience, kebiasaan terbentuk di bagian otak yang disebut basal ganglia. Ini adalah struktur dalam yang bertugas menyimpan pola berulang, seperti cara kita mengikat tali sepatu, menyetir, hingga merespons emosi tertentu. Saat kebiasaan terbentuk, aktivitas otak berpindah dari wilayah sadar ke wilayah otomatis. Semakin sering dilakukan, semakin sedikit energi sadar yang dibutuhkan. Disinilah letak kekuatannya, sekaligus tantangannya. Basal ganglia bekerja seperti pusat penyimpanan jalur cepat. Ia mencatat rangkaian cue rutin reward atau isyarat, perilaku, dan imbalan. Misalnya, ketika kamu merasa cemas cue, kamu membuka ponsel, rutin, lalu merasa lega karena terdistraksi, reward. Semakin sering ini terjadi, otak mencatat bahwa perilaku itu layak diulang. Dan kamu pun mengulangi pola itu tanpa sadar, karena sistem reward memberimu sensasi nyaman meskipun sesaat. Dopamin, zat kimia dalam otak yang berkaitan dengan motivasi dan antisipasi, memainkan peran penting di sini. Ia tidak hanya muncul saat kita mendapatkan hadiah, tapi juga saat kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan. Inilah mengapa kita sering mengulang kebiasaan meski hasilnya merugikan. Otak menginginkan sensasi dopamin itu, bahkan jika dampaknya negatif. Ini menjelaskan mengapa pola buruk bisa terasa nyaman dan mengapa perubahan terasa berat. Yang menarik, kebiasaan tidak bisa dihapus begitu saja. Otak tidak benar-benar menghilangkan jalur lama, tapi membiarkannya tertidur ketika jalur baru lebih sering digunakan. Maka upaya mengubah kebiasaan bukan tentang memaksa diri berhenti, tapi menciptakan jalur baru yang lebih kuat. Kita perlu mengganti rutinitas di antara cue dan reward, sehingga sistem basal ganglia bisa membentuk shortcut baru yang lebih sehat.
Inilah alasan mengapa kesadaran dan pengulangan sangat penting. Dengan menyadari pola yang sedang berjalan dan secara konsisten menawarkan alternatif baru, kita mulai menulis ulang arah otak. Neuroscience menyebut ini sebagai neuroplastisitas. Artinya, otak kita bukan sistem yang kaku, tapi medan yang bisa dibentuk. Dan kebiasaan hanyalah aliran kecil yang bisa diarahkan ulang, satu langkah sadar dalam satu waktu. Kebiasaan tidak hanya terbentuk dalam hal-hal besar seperti gaya hidup atau keputusan jangka panjang, ia justru tumbuh paling kuat dalam rutinitas kecil yang berulang tanpa kita sadari. Seperti menggulir layar ponsel begitu bangun tidur, membuka aplikasi tanpa tujuan, atau mengambil camilan setiap kali merasa jenuh. Dalam konteks ini, otak kita tidak sedang mempertimbangkan pilihan, ia sedang mengikuti jalur yang paling sering dilewati. Di tempat kerja, kebiasaan juga muncul dalam bentuk seperti membuka email sebelum menetapkan prioritas, menunda tugas penting dengan kegiatan lain yang terasa sibuk, atau secara refleks membuka tab media sosial untuk menghindari rasa kewalahan. Semuanya tampak kecil dan wajar, tapi ketika dijumlahkan, membentuk siklus kelelahan dan ketidakfokusan. Kita pun merasa produktif, padahal hanya berpindah-pindah dari satu kebiasaan tak sadar ke kebiasaan berikutnya. Dalam hubungan pribadi, kebiasaan bisa muncul sebagai pola komunikasi yang berulang, seperti langsung membela diri saat dikritik, menghindari percakapan sulit, atau secara otomatis meminta maaf bahkan saat tidak perlu. Pola ini biasanya terbentuk dari respons lama yang pernah terasa aman dan kini diulang tanpa pertimbangan ulang. Kita berpikir sedang melindungi hubungan, padahal mungkin sedang mengulang skrip lama yang perlu ditinjau ulang. Kebiasaan juga memengaruhi cara kita memperlakukan diri sendiri. Misalnya, berbicara negatif dalam hati setiap kali gagal, atau langsung mengalihkan rasa tidak nyaman dengan hiburan sesaat. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena otak sudah terbiasa menempuh jalur tertentu untuk mengurangi tekanan. Dan jika kita tidak menyadari pola-pola itu, kita akan terus bergerak di dalamnya tanpa sempat memilih ulang. Maka langkah pertama dalam mengubah kebiasaan bukan tentang menghilangkan sesuatu, tapi menyadari kapan pola itu dimulai dan apa sebenarnya yang sedang dicari. Karena seringkali, di balik sebuah kebiasaan yang tampak tidak sehat, ada niat baik yang belum menemukan jalur baru. Dan begitu kita melihatnya, kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Kita hanya sedang membantu otak menemukan cara baru untuk merasa aman. Langkah pertama, untuk mengubah kebiasaan bukan dengan menghapus, tapi dengan menyadari. Karena selama kita tidak tahu pola apa yang sedang berjalan, kita hanya akan terus hidup di dalamnya. Maka setiap kali kamu melakukan sesuatu secara otomatis, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang memulainya? Apa yang sebenarnya aku cari? Pertanyaan ini tidak selalu langsung menjawab, tapi ia mulai membentuk kesadaran, dan kesadaran adalah pintu masuk perubahan. Setelah menyadari pola, tantangannya adalah mengganggunya dengan lembut. Misalnya, jika kamu terbiasa membuka ponsel saat cemas, cobalah alihkan dengan menarik napas 3 kali. Jika kamu terbiasa menunda dengan berselancar di internet, cobalah alihkan dengan menulis 1 kalimat tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tujuannya bukan mengganti satu kebiasaan dengan hukuman, tapi menawarkan alternatif yang tetap memberi rasa aman, tapi tidak merusak. Kebiasaan baru tidak bisa dibentuk dalam 1 hari, tapi dibentuk dalam 1 ulangan yang terus dipilih ulang. Maka konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Lebih baik 1 langkah kecil yang dilakukan setiap hari, daripada perubahan besar yang hanya bertahan seminggu. Otak membutuhkan pengulangan untuk memperkuat jalur baru. Dan setiap kali kamu berhasil membuat jeda, meskipun kecil, kamu sedang menulis ulang sistem otomatis dalam dirimu. Lingkungan juga memainkan peran penting. Buat ruang yang mendukung jalur baru. Letakkan benda-benda pengingat. Kurangi godaan visual. Gunakan pengingat fisik seperti catatan kecil, alarm lembut, atau bahkan teman yang mengingatkan. Karena meskipun perubahan berasal dari dalam, ia butuh bantuan dari luar untuk bertahan. Mengatur lingkungan bukan manipulasi, tapi strategi agar jalur baru memiliki tempat untuk tumbuh. Dan yang tak kalah penting, ubahlah dengan belas kasih. Kita sering keras pada diri sendiri ketika gagal, padahal kebiasaan terbentuk bukan dalam 1 malam. Maka jika suatu hari kamu kembali ke pola lama, jangan menyerah. Ingatlah,
Setiap kebiasaan yang tertanam pun dulunya dimulai dari satu pilihan kecil yang diulang. Maka begitu pula jalur baru. Perlahan, sadar, dan penuh kelembutan. Setiap kali kamu merasa terjebak dalam kebiasaan lama, ingatlah bahwa yang kamu hadapi bukanlah kegagalan diri, tapi jalur lama yang sudah sangat sering dilewati. Otak hanya ingin efisien. Ia tidak tahu apakah sebuah pola membuatmu tumbuh, atau justru menjauh dari dirimu sendiri. Maka tugas kitalah yang memberi arah. Dan arah itu tidak muncul dari dorongan keras, tapi dari kehadiran sadar yang lembut. Kebiasaan bukan soal kekuatan tekad semata, ia soal pengulangan. Setiap langkah kecil yang kamu ulang hari ini adalah pondasi bagi jalur baru esok hari. Maka ketika kamu berhasil menunda satu godaan kecil, saat kamu memilih bernapas alih-alih melarikan diri, itu bukan hal kecil. Itu adalah perubahan arah. Dan perubahan arah, sekecil apapun, bisa mengubah seluruh arah hidup jika terus dijaga. Mungkin kamu akan tergelincir, mungkin kamu akan kembali ke pola lama, tapi bukan itu yang menentukan keberhasilan. Yang penting adalah bagaimana kamu kembali sadar, kembali memilih, kembali mendekap niat awalmu. Karena jalur otak bukan jalan lurus. Ia seperti sungai yang bisa dibentuk dengan aliran baru, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Kita tidak perlu membuang masa lalu untuk membangun kebiasaan baru. Bahkan pola lama pun bisa menjadi guru, menunjukkan di mana letak rasa takut, letak rasa nyaman yang palsu, dan apa sebenarnya yang ingin kita jaga. Maka ubah bukan untuk menjauh dari dirimu yang lama, tapi untuk kembali pada versi dirimu yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih hidup. Di ujungnya, perubahan bukan tentang menjadi orang baru, tapi menjadi diri sendiri yang lebih utuh, yang tidak lagi dikendalikan pola lama, tapi hadir penuh dalam setiap pilihan. Karena kebiasaan adalah cerita yang ditulis berulang, dan kamu adalah penulisnya. Jika sebagian dari narasi ini terasa dekat, mungkin karena kamu sedang berada di titik ingin tumbuh. Dan itu sudah cukup. Di gelombang otak, kita tidak sedang mengejar kesempurnaan, tapi pelan-pelan belajar mengenali pola, menyadari arah, dan memilih ulang dengan lembut. Jika kamu ingin terus menyelami cara kerja pikiran dan perubahan yang membumi, tekan subscribe dan mari berjalan bersama dalam frekuensi yang lebih sadar, satu gelombang kecil dalam satu waktu.